Iya, sekarang kita lanjut lagi ke pokok bahasan baru, yakni mengakses banyak tabel yang sebelumnya kita pernah pelajari dan praktekkan bersama terkait pengelolaan sebuah tabel, hanya satu tabel saja. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan mengakses data dari banyak tabel dengan menggunakan konsep relasi join. Nah, di sini juga nanti disediakan materi singkat terkait apa itu join, kemudian jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Untuk join sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu inner join dan outer join. Untuk inner join itu tabel akan digabungkan dua arah sehingga tidak ada data yang kosong di satu sisi. Dan untuk di inner join itu terdapat ada dua perintah. Yang pertama menggunakan where atau versi klasiknya atau versi lamanya, dan kemudian yang terbaru itu menggunakan inner join. Sedangkan untuk di outer join itu tabel akan digabungkan satu arah sehingga memungkinkan ada data yang kosong di satu sisi. Nah, untuk outer join ini terbagi dua, yakni left join dan right join. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan perintah mengakses banyak tabel menggunakan where, kemudian inner join, right join, dan left join. Sebelum kita mempraktekkan, kita akan menerapkan satu buah kasus yang sama, yaitu kita akan mengeluarkan atau menampilkan nama pelanggan, ID pesan, tanggal pesan pada tabel pelanggan dan tabel pesan menggunakan seluruh perintah mengakses banyak tabel. Yang pertama kita akan mempraktekkan dulu menggunakan where. Baris perintahnya seperti apa? Nah, baris perintahnya adalah seperti ini. Select pelanggan titik nama pelanggan, koma pesan titik ID pesan, koma pesan titik tanggal pesan. From pelanggan, koma pesan, where pelanggan titik ID pelanggan sama dengan pesan titik ID pelanggan. Nah, baris perintahnya untuk baris pertama kita akan memunculkan nama pelanggan di tabel pelanggan, memunculkan ID pesan, dan memunculkan tanggal pesan. Untuk baris kedua, from pelanggan, koma pesan, itu data yang kita cantumkan di atas itu dari mana? Dari tabel pelanggan dan tabel pesan atau sumber tabel yang akan kita pakai. Kemudian di baris ketiga ada where pelanggan titik ID pelanggan sama dengan pesan titik ID pelanggan, itu adalah penghubung atau relasi antar tabel. Jadi kita disebutkan pada kondisi where. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma kemudian enter. Ini hasil dari output perintah yang telah kita buat. Kita mengakses 3 field dari 2 tabel berbeda. Setelah sebelumnya kita mempraktekkan dengan kondisi atau dengan menggunakan perintah where, sekarang kita akan mempraktekkan hal yang sama dengan perintah inner join. Baris perintahnya adalah sebagai berikut. Select pelanggan, nama pelanggan, koma pesan titik ID pesan, koma pesan titik tanggal pesan. From pelanggan,
kemudian inner join pesan on pelanggan titik ID pelanggan, koma pesan titik ID pelanggan. Untuk baris pertama itu tidak ada yang berbeda ya. Kemudian yang berbeda itu hanya pada bagian baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua itu yang dicantumkannya hanya tabel pelanggan saja, karena nanti untuk tabel pesan akan dipanggil dalam perintah join. Di sini inner join pesan. Jadi pesan ini kita akan gabungkan pada tabel pelanggan on, di mana si pelanggan titik ID pelanggan, oke, di sini salah ya, sama dengan pesan titik ID pelanggan. Untuk di tabel 1 atau di tabel pelanggan kita cantumkan primary key-nya, untuk di tabel 2 atau di tabel pesan kita cantumkan foreign key-nya sebagai penanda hubungan antara kedua tabel ya, antara tabel pelanggan dan tabel pesan. Kemudian hasilnya kita enter. Hasilnya kurang lebih sama dengan perintah sebelumnya. Oke. Perintah mengakses banyak tabel menggunakan where kita sudah kerjakan. Untuk inner join telah kita kerjakan juga. Sekarang kita menggunakan left join untuk mempermudah kita dalam penulisan, dalam memberikan perintah pada MySQL. Kita cukup tekan atas saja, kemudian pilih baris yang akan kita pergunakan kembali. Contoh untuk di sini kita akan pergunakan baris yang pertama, kemudian baris yang kedua juga kita akan sama pergunakan juga. Kemudian kita tambahkan nih, karena kan di sini kita perintahnya berbeda menggunakan left join. Kita tuliskan left join pesan, kemudian on pelanggan titik ID pelanggan sama dengan pesan titik ID pelanggan, kemudian titik koma dan enter. Nah, di sini terlihat ada baris data yang isinya null atau kosong, data ID pesan dan tanggal pesannya. Nah, karena untuk perintah left join ini memiliki atau memungkinkan memunculkan data yang baris data sebelah kirinya kosong, sehingga nama pelanggannya akan dicetak semua atau ditampilkan semua. Dan untuk beberapa nama pelanggan yang belum melakukan pemesanan, dia akan menghasilkan atau ditulisnya null, karena untuk Lina Marlina, Fahri Ramdan, dan Tasya Amelia dia belum menggunakan atau belum melakukan pemesanan. Kemudian kita akan mempraktekkan perintah terakhir, yaitu right join. Untuk baris pertama dan baris kedua itu kita akan mengisikan perintah yang sama. Kita tekan tombol panah atas, kemudian pilih baris perintah yang akan kita gunakan kembali, kemudian boleh panah bawah juga. Ini baris yang kedua yang kita akan pakai kembali. Kemudian untuk yang perintah terakhir menggunakan right join pesan on pelanggan titik ID pelanggan sama dengan pesan titik ID pelanggan, koma enter. Hasilnya kurang lebih sama, karena untuk di right join ini memungkinkan data sebelah kanannya itu akan kosong ya. Kalau misalkan ada ID pesan tapi nama yang melakukan pemesanannya itu nggak tahu siapa,
itu maka nanti mekanismenya kalau menggunakan rake join, ID pesan dan tanggal pesannya bakal ada, namun untuk nama pelanggannya atau yang melakukan pemesanannya itu akan kosong. Nah, itu untuk implementasi dari mulai where, kemudian inner join, kemudian left join dan right join. Nah, di sini sudah saya berikan contoh untuk mengakses dari 4 tabel sekaligus. Tabel yang kita pergunakan di sini adalah tabel pelanggan, tabel pesan, tabel detail pesan, dan produk. Kemudian data yang kita munculkan adalah data nama pelanggan pada tabel pelanggan, tanggal pesan pada tabel pesan, data jumlah pada detail pesan, dan nama produk pada tabel produk. Untuk proses menghubungkannya, kita disesuaikan dengan relasi yang ada. Semisal di sini dari tabel pelanggan digabungkan ke tabel pesan melalui ID pelanggan yang ada pada tabel pesan dan ada pada tabel pelanggan. Kemudian untuk selanjutnya penggabungan antara detail pesan itu dihubungkannya melalui ID pesan yang ada pada tabel pesan dan detail pesan. Untuk produk digabungkannya melalui field atau kolom ID produk yang terdapat pada tabel detail pesan dan tabel produk. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau joinnya 5 dan banyak sekali tabel, ya tinggal inner joinnya ini yang kita tambahkan disesuaikan dengan relasi-relasi yang ada. Demikian contoh penggunaan perintah mengakses banyak tabel untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.